Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mengulas sebuah topik 6 faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Namun sebelumnya, seperti biasanya sahabat, sebelum saya mengulas lebih jauh, lebih detail lagi, selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya coba untuk mengulas topik pada pagi kali ini sahabat mengenai 6 faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Sahabat trader, tentunya di dalam sebuah perdagangan mata uang asing ini tidak terlepas dari variabel penentu mengapa salah satu mata uang ini bisa menguat, bisa melemah. Dan tentunya banyak faktor sahabat trader untuk apa yang mempengaruhi mata uang ini bergerak naik dan turun. Nah, saya mencoba untuk mencarikan yang yang baku-baku aja ya. Ini ada 6 faktor ya, 6 variabel yang bisa mempengaruhi nilai tukar mata uang. Yang pertama adalah perbedaan tingkat inflasi pada sebuah negara, atau misalkan Jepang dengan Indonesia ya. Ini faktor inflasi juga merupakan penentu bisa mata uang rupiah ini menguat juga bisa melemah sahabat trader. Juga demikian seperti halnya juga Jepang sendiri, bila terjadi inflasi maka pergerakan mata uangnya akan juga mempengaruhi antar negara atau antar partner negara dalam bilateral hubungan dagang tentunya. Ini sangat berperan penting. Jadi bila misalkan suatu negara ini inflasinya naik, maka kecenderungannya mata uang tersebut akan melemah ya, akan melemah terhadap mata uang lain. Ini tergantung juga bagaimana kondisi faktor-faktor pengaruh ini terhadap mata uang negara yang lain tentunya begitu. Nah, ini adalah salah satu penggerak kenapa mata uang ini bisa bergerak. Yang pertama adalah faktor inflasi. Kemudian yang kedua, ini saya mencatat ada perbedaan tingkat suku bunga. Misalkan negara A dan negara B ya, ini sangat berpengaruh sekali bila mana pergerakan suku bunga atau tingkat suku bunga masing-masing negara ini berubah. Misalkan pada negara A misalkan ya, ini menaikkan suku bunga, maka banyak orang yang akan mencoba membeli mata uang tersebut. Artinya pihak investor, pihak masyarakat akan lebih suka dengan return yang lebih besar. Nah, ini sangat berpengaruh dan mempengaruhi mata uang ini akan bergerak. Dan kebanyakan kalau tingkat suku bunga ini dinaikkan oleh bank sentralnya, maka kebiasaannya jangka panjangnya bahwa mata uang tersebut akan menguat karena kebutuhan akan mata uang tersebut ini cukup besar, dan ini juga akan mempengaruhi tentunya kekuatan atau pelemahan atau kekuatan dari mata uang terhadap mata uang lain ya. Nah, ini juga tentunya berpengaruh juga saat misalkan negara A ini dipotong suku bunganya. Nah, ini akan banyak investor, banyak masyarakat
yang akan mencoba menarik dananya dari bank sentral tersebut. Artinya dalam akumulasi perdagangannya kebanyakan masyarakat atau orang-orang akan mencoba menarik dananya. Nah, ini bisa melemahkan nilai tukar mata uang tersebut. Ini adalah perbedaan suku bunga. Nah, kemudian yang nomor 3, sahabat, ini adalah neraca perdagangan tentunya ya. Misalkan neraca perdagangan ini bisa surplus, bisa defisit tentunya begitu. Misalkan kita di dalam suatu negara pastinya ada ekspor ya, seperti Indonesia ada ekspor juga ada impor. Nah, di dalam neraca perdagangan tentunya ada namanya surplus, ada namanya defisit. Kalau nilai ekspor kita lebih tinggi daripada impor kita, maka kita akan mengalami surplus. Dan demikian juga sebaliknya, bila mana perdagangan kita, impor kita lebih banyak daripada ekspor kita, maka neraca perdagangan kita ini akan defisit atau minus. Nah, apa efeknya bila mana ekspor kita lebih banyak ya, lebih banyak daripada impornya? Tentunya ini akan memperkuat mata uang kita karena atau mata uang ekspor tersebut ya, negara yang ekspor tersebut. Nah, ini sangat mempengaruhi kuat dan lemahnya mata uang tersebut. Jadi yang nomor 3 ini, bila mana neraca perdagangan suatu negara tersebut mengalami surplus, maka akan berakibat naiknya atau menguatnya mata uang tersebut. Nah, kemudian yang nomor 4 ini ada juga yang banyak mempengaruhi faktor menguat atau melemahnya mata uang tersebut mengenai hutang publik. Di dalam suatu negara tentunya ini ada yang namanya proyek-proyek untuk pembiayaan seperti membangun suatu fasilitas-fasilitas untuk kepentingan rakyat. Nah, ini kalau memang hutang publik ini besar, ini bisa kemungkinan akan melemahkan mata uang tersebut. Dan biasanya action dari pemerintah ini menjual surat-surat berharga seperti bond dan sebagainya. Nah, ini hutang publik. Kemudian ini ada rasio harga ekspor dan impor. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan neraca perdagangan tadi. Bila mana ekspor rasio, harga rasio ekspor kita, misalkan dalam negara A ini lompatan ekspornya begitu cepat atau besar, maka negara tersebut akan dikuatkan mata uangnya. Dan atau sebaliknya, misalkan lompatan impornya juga terlalu besar, maka ini bisa jadi akan melemahkan mata uang tersebut. Yang terakhir, variabel terakhir ya, atau faktor yang mempengaruhi nilai tukar ini adalah kestabilan politik dan ekonomi. Ini sangat berperan penting tentunya di dalam sebuah negara ya. Kalau di dalam suatu negara ini kondisinya aman, tidak pernah ada gejolak, tidak pernah ada misalkan demo, kemudian juga secara politik itu dingin, dan tentunya intinya tidak ada gejolak di dalam suatu negara tersebut, maka para investor akan suka menanamkan modal di suatu negara tersebut. Tetapi bila mana banyak gejolak di sana, maka para investor atau pelaku bisnis ini boleh dibilang enggan untuk melakukan investasi di suatu negara tersebut. Nah, ini akan berdampak apabila kestabilan ekonominya cukup bagus, maka nilai tukar ini akan juga bisa menguat. Nah, sahabat trader, ini adalah sedikit faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Tentunya variabel yang lain masih banyak, tetapi ini adalah pokok yang penting, artinya bahwa hal tersebut dominan saat terjadi perbedaan seperti penjelasan di atas tadi, maka mata uang tersebut akan bisa melemah dan menguat.
Dan berdasarkan juga pengalaman ini, maka Anda bisa coba untuk menarik suatu hal yang positif dari sini untuk menentukan mungkin target-target trading Anda di kemudian hari dengan melihat tentunya apa yang mengakibatkan atau yang mempengaruhi nilai tukar mata uang tersebut menguat atau melemah. Sahabat trader, bagi teman-teman yang bisa menambahkan atau mempunyai pengalaman, bisa katakanlah faktor-faktor apa saja yang juga bisa mempengaruhi selain apa yang saya jelaskan tadi, silakan Anda komen ya. Dan juga bagi teman-teman yang selalu ingin menanyakan, silakan juga komen ya di kolom YouTube tersebut. Namun bila mana Anda juga menginginkan diskusi secara private, silakan Anda add WA saya di description. Saya akan mencoba untuk menjawab satu persatu keluhan dari teman-teman semua. Juga yang menanyakan mengenai WA Group Naked Trader 21. Sahabat trader, bagi yang belum subscribe, tentunya yang sering mampir di channel ini silakan Anda subscribe ya, agar Anda tidak ketinggalan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, perdagangan valuta asing, dan bisnis. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.